SEO ini sebenarnya apa sih, Mas? Bedanya sama CEO. Bedanya itu apa sih? Sering aku temuin tuh, Mas. Tapi isinya yang nyeleneh biasanya. Pengalaman pribadi hidupnya 11 juta. Paling mahal tuh, Mas. Paling mahal. Terus kebeli, masih sampai sekarang masih ini. Sudah diakuisisi. Udah dikasih. Ya, dijual lagi. Wih. 20 juta, bener banget. Oke. Aku jujur-jujuran aja. Eskom tapi nggak bisa kode. Kayak gitu. Ya sama, Mas. SEO itu bisa membuka ini juga loh, skill-skill baru loh. Apa? Mungkin kayak product manager itu bisa berangkat juga dari SEO. Jadi ads spesialis, maksudnya ahli dalam setup iklan dan sebagainya itu bisa berangkat dari SEO juga. IT ini bisa benerin komputer. Anak IT nih, Bang. Ya, biasanya. Halo semuanya. Balik lagi di episode kita yang ke sekian lah ini udah. Kelima ya kayaknya Dil ya? Iya. 6 ini ya? Beda. Ke-6 mungkin? Kelima Dil? Oh iya, kelima. Kemarin kita Mas Nendi ya. Hari ini kita kedatangan seorang CEO ya, Mas? Salah, bukan CEO. Apa? Bacanya apa? SEO. SEO ya, Mas? SEO. SEO. Itulah SEO. SEO. Beliau ini adalah seorang SEO, itu tadi CEO, SEO itu tadi, Mas Ade. Siapa Mas Ade ini, Mas? Ya, jadi kalau kemarin minggu di segmen cerita bisnisku kita ngobrol sama CEO-nya. Nah, kali ini kita mau ngobrol dengan tim SEO dari Prabu Seno gitu ya. Ya, Mas Ade ini adalah orang yang di belakang layar yang ngutik-ngutik webnya Prabu Seno gitu ya. Main behind ya. Jadi siang ini kita mau ngobrol tipis-tipis saja ya. Tipis. Jadi kan banyak nih ya teman-teman kita di luar sana UMKM atau apa itu mungkin yang kurang web itu apa, blog itu apa dan sebagainya gitu ya. Ya nanti mungkin akan dijelaskan. Kalau saya yang menjelaskan kan nanti malah bingung sendiri sayanya. Sebelum jauh itu banyak orang nggak tahu mungkin Mas, SEO nih sebenarnya apa? SEO, iya. Sebelum jauh ke blog sama web segala macam, SEO nih sebenarnya apa sih Mas? Bedanya sama CEO. Bedanya tuh apa sih? Apa? CEO cuman everything officer kali ya? Apa aja dikerjainnya Mas? Enggak. Jadi kalau SEO itu kan setelah kita langkah atau step yang kita ambil setelah kita punya website ya, gitu kan, kayak gitu ya. Mungkin di luar sana banyak company UMKM ataupun bahkan personal yang punya website tapi ya sudah cuma punya doang kayak gitu, nggak ngerti apa nih selanjutnya seperti itu kan. Padahal mereka punya website kan punya tujuan juga entah buat branding dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, SEO ini adalah sebuah cara langkah selanjutnya, strategi setelah kamu punya website supaya apa? Websitemu itu gampang ditemukan. Kayak gitu. Gampang ditemukan dalam konteks misalkan pasti orang awam banyak yang mikir gini, wah aku punya website. Kenapa aku punya website? Supaya website aku nih gampang ditemuin orang ketika orang searching, orang googling dan lain sebagainya. Tapi tidak semudah itu faktanya kayak gitu kan. Ketika kita punya website, katakanlah seputar batik, kita kemudian ngetik di Google batik, itu nggak semudah. Website kita langsung muncul di sana kayak gitu. Nah itu ada cara atau strategi ya SEO itu tadi, search engine optimization seperti itu kan. Search engine optimization. Betul, itu. Jadi sebuah strategi atau cara atau langkah yang kemudian kita lakukan, kita gunakan untuk mengoptimasi website kita supaya lebih mudah ditemukan di internet, di Google seperti itu. Meningkatkan visibilitas lah bahasanya. Berarti itu berkaitan sama ini ya Mas, kayak keyword di Google itu. Iya, betul seperti itu. Biasanya kan kalau kita ngetik batik nih, biar muncul batik Prabu Seno tuh berarti ada strateginya. Misal kita baru ngetik batik, terus yang muncul di bawahnya tuh suggestionnya tuh kan ada batik Prabu Seno, batik kayak gitu. Itu berarti ada strateginya. Ada juga kan kalau suggestion itu bisa dibilang ditangkap Google sebagai user behavior. Ketika orang itu ngetik batik, yang sering terjadi setelah kata batik itu apa sih? Nah, itu kemudian
dirangkum oleh Google untuk jadiin suggestion itu. Tapi itu ya setelah proses panjang tentunya kayak gitu kan. Seperti itu. Proses panjang. Kita mulainya dari awal dulu. Oke, kita Tadi ya, bingung, oke. udah bingung. Itu. Pokoknya search engine optimization. Optimization. mesin optimasi pencarian. Ya, Gitu? Optimasi mesin pencari. Optimasi pencarian. Oh ya, itulah dia. Kerjain Jadi di nanti Google. di akhir kita bahas bagaimana tips-tipsnya gitu ya, biar ketika udah punya webnya bisa naik dan sebagainya. Tapi kan banyak orang nih yang mungkin belum tahu tentang web itu apa, cara buatnya gimana gitu ya. Bedain yang diperlukan untuk bikin web itu apa aja. Itu gimana, Mas? Basicnya, Mas. Basic dulu aja. Nanti kasihan nih kita nih. Kalau bikin website kan sebenarnya hari ini pun masih ada yang gratisan seperti itu ya. Entah dari WordPress-nya sendiri atau Blogger. Kalau dulu kan terkenal banget platform blog, Blogger dari Google juga kan. Tapi kalau hari ini kita nonton website ya kebanyakan orang sudah menggunakan websitenya sendiri-sendiri kayak gitu kan. Misalkan kayak contohnya yang paling dekat adalah Badik Prabusino sendiri seperti itu. Nah, Badik Prabusino itu kan kita host di server kita sendiri, domainnya milik Badik Prabusino sendiri seperti itu kan. Tidak ada embel-embel ekstensi blogspot.com atau wordpress.com seperti itu. Nah, kalau yang perlu kita siapkan yang paling gampang ya kita punya domain, punya hosting, sudah. Domain dan hosting. Iya, Hosting. itu yang paling dasar yang kita perlukan untuk membangun sebuah. Yang berbayar yang mana, Mas? Semuanya berbayar. Semuanya berbayar. Iya. Domain dan hosting. Domain pun ada yang gratisan seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kita mau dengan domain ini kan kalau kita gratisan mungkin nilai trustnya itu kurang ya, karena banyak domain gratisan itu nggak umum lah, nggak umum dikenal sama orang-orang yang kita sering kenal ya .com. .net, .id, ya itu domain-domain yang kemudian sering kita kenal. Nah, domain-domain yang sering dikenal ini adalah domain-domain yang berbayar seperti itu. Dan bayarnya juga nggak mahal. Kita subscribe atau langganan selama 1 tahun sekali kayak gitu kan bayarnya. Katakanlah .com di Indonesia itu range-nya rata-rata 160.000 udah include tax, udah pajak kayak gitu kan. .id itu sekitar 200 ribuan. Itu 1 tahun sekali. Kayak gitu kan. Bisa dibilang murah kayak gitu. Nah, kalau hosting atau server, nih ada yang tahunan, ada yang bulanan. Banyaklah, tergantung provider yang menyediakan seperti itu. Jadi ada hosting dan ada domain. Apa itu hosting dan domain itu apa ini? Harus dijelasin juga ini. Oke. Ini dasar-dasar aja. Tipis-tipis, Mas. Ini tipis-tipis namanya Mas ini, Mas. Tipis ya. Domain itu apa gitu. Kalau aku paling seneng gini Mas Bayu. Domain itu sebuah apa ya? Alamat. Dan hosting ini adalah rumahnya gitu. Hosting rumah. Bayangkan kita punya rumah di lokasi antah berantah. Nah, rumah kita untuk menuju rumah kita ini kan susah kalau nggak punya alamat kayak gitu kan. Kalau misalkan hari ini ada jalan ini, nomor sekian dan sebagainya. Ya, nama jalan atau alamat lengkap itu adalah domainnya. Alamat untuk menuju ke rumah. Nah, rumah ini hostingnya seperti itu. Hosting atau server tadi. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Hosting atau server itu adalah rumahnya, domain ini alamat untuk menuju ke rumah tersebut. Nah, ketika sudah menuju ke rumah tersebut, nah anggaplah rumah itu di dalamnya ada website tadi yang berisi informasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti domain tuh yang biasa kita ketik tuh, batikprabuseno.com. gitu ya? www. Itu domain. Hostingnya Hostingnya tuh isi dari rumah dari isi. rumah dari si alamat itu tadi. Betul. Rumah dari. Kalau website ya tadi. Keseluruhan dari website dan domain itu. Isi dari dalam rumah tadi. Misalkan di rumah ya apa yang kita sediakan kayak gitu kan, misalkan ada meja, ada kursi, ada dapur dan lain sebagainya lah. Tetek bengek yang kemudian ada dalam rumah tersebut itu secara gampangnya dianalogikan sebagai website tadi seperti itu. Berarti kalau blog itu bagian dari website ya mungkin ya. Iya, bisa dibilang website tadi juga Mas, kayak gitu. Cuma blog itu kan identik dengan apa ya? Catatan pribadi atau tulisan-tulisan pribadi dan lain sebagainya. Seperti itu. Informatif lah kayak gitu. Kalau website ya mungkin lebih umum ya, banyak dipakai untuk company profile dan lain sebagainya. Banyak seperti itu. Mas Ade, aku mau nanya. Tadi kan Mas Ade bilang range harga dari yang pakai .com sama .id itu beda ya? Bedanya tuh apa, Mas?
Itu Sama ini ya, aku kayak .id, kalau .org itu nah, .org ini kan untuk sebuah organisasi kayak gitu. Oh, ada ininya, Ah, spesifiknya betul. masing-masing ya. Banyak kan di kita itu .com, .net. .com, .co, .co.id. kemudian .org, kemudian .or.id. Nah, itu masing-masing ada ininya juga. Kalau .com, .id, .net ini kita bisa beli aja. Tapi kalau .co.id, .org, .or.id itu ada persyaratan yang kemudian perlu kita siapkan untuk membeli domain tersebut. Kalau .co.id karena ini untuk company ya, biasanya dibutuhkan kayak NIB, kemudian izin-izin perusahaan tadi seperti itu. Kalau .org karena berkaitan dengan organisasi ya apa surat keterangan berdirinya organisasi tersebut, termasuk yang ORID tadi seperti itu. Sering aku temuin tuh Mas. Tapi isinya yang nyeleneh biasanya. Iya Mas, isinya. Rumahnya itu tadi. Isi rumahnya. Kamu salah alamat sih. Iya kayaknya Mas. Kalau beli ya gitu di mana? Ini sebut merek nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nah, Yang recommended gitu. Oke, kalau di Indonesia itu banyak, ada rumah web, ada Domainesia, ada ID Cloud Host, kemudian ada Dewabis dan lain sebagainya. Mereka ini provider domain atau reseller domain sekaligus penyedia hosting juga. Berarti kita bisa beli di situ. Betul, bisa beli di situ seperti itu. Web.com. Yang di luar negeri juga banyak lagi. Mungkin teman-teman pernah dengar Amazon, AWS, kemudian DigitalOcean dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan kita dimudahkan dengan apa ya? Metode pembayaran ya seperti itu. Kalau di luar ya mungkin lebih effort di metode pembayaran aja. Kayak gitu. Berarti domain yang sudah dipakai itu nggak bisa ditumbuhi lagi gitu ya, nggak bisa dibeli lagi ya. Misal dulu kalau pas kampanye 2019 kan ada jokowi-ma'ruf.com kan udah ada yang beli nih. Terus akhirnya tim kampanye Jokowinya beli itu berarti kalau nama udah kebeli itu nggak bisa dibeli lagi. Oke, kalau kita mau beli domain tapi udah ada yang punya nih Mas. Nah, kita bisa menghubungi ya pemilik tadi. Seperti itu. Kita beli secara langsung. Misalkan, oke, si Aldi udah punya nama domain jokowi-ma'ruf.com katakanlah gitu ya. Nah, aku sebagai tim kampanye ini misalkan nih, bisa. Misalkan nih, wah kok domain jokowi-ma'ruf.com kok udah dibeli, siapa yang beli? Nah, kita bisa tracking itu. Oh iya, kan. Bisa cari tahu itu. Oh, ketemu nih. Ternyata si Aldi gitu kan. Nah, kita bisa direct beli ke pembeli sebelumnya seperti itu. Tentunya harganya sudah beda. Karena itu sifatnya udah mengakuisisi seperti itu. Tapi kalau misalkan nama domain yang belum ada yang punya, nah kita bisa beli langsung seperti itu kan. Langsung aja ke penyedia domain tadi, kita langsung beli di situ kayak gitu. Terus kalau katakanlah ada lagi nih case-nya Mas Bayu, Aldi, misalkan jokowi-ma'ruf.com 2019 sudah ada yang beli. Tapi tim kampanyenya tidak memperpanjang domain itu. Nah, ketika sudah nggak ada yang punya, nah kita bisa membeli. Gitu. Kalau udah nggak langganan ya. Kalau udah ibaratnya bebas pemilik kayak gitu kan, kita bisa beli itu seperti itu. Tapi untuk domain-domain yang sifatnya branded, tentu akan lebih sulit untuk mendapatkan domain meskipun domain itu nggak diperpanjang atau gimana ya, pasti ada yang sudah membidik itu lebih dulu gitu. Karena ada potensi value dari nama domain tadi seperti itu. Karena jujur nih cerita pribadi, aku dulu pernah beli domain harga 11 juta Mas Bayu. 11 juta. Padahal kalau rata-rata .co.id ya, rata-rata mungkin sekitar 300 ribuan, ya. 300 ribuan. Tapi aku beli domain .co.id seharga 11 juta. Buat apa tuh? Nah, karena apa ya? Domain itu satu punya nama yang unik kayak gitu kan. Aku sepil aja namanya ideabox.co.id. Ya itu dulu kalau nggak salah nih, kalau aku cek riwayatnya adalah salah satu bekas inkubator startup milik Indosat. Kemudian nggak diperpanjang sama Indosat, lalu kebeli atau terbeli oleh orang lain. Nah, orang lain itu ngejual seharga kurang lebih $650. Kalau di luar berarti luar itu ya. Orang Rusia. Keren kan? Orang Rusia pernah bisa beli domain di Indonesia. Nah, itu caranya kayak gimana? Aku belum begitu ngerti lah nguliknya kayak gitu kan. Nah, itu maksudnya dengan contoh yang aku alami sendiri, domain-domain tadi punya harga lah kayak gitu. Seperti itu. Makanya ketika kita dapat domain atau brand yang
unik, kuat dan lain sebagainya ya, itu menjadi sebuah aset juga seperti itu. Itu pengalaman pribadi beli domain 11 juta. Paling mahal tuh Mas. Paling mahal. Terus kebeli, masih sampai sekarang masih nih. Sudah diakuisisi. Udah dikasih. Iya. Dijual lagi. Dijual lagi. Wih. 20 juta. 20 juta, bener banget. Oke, 20 juta, bener banget. Wah, berarti kita beli ini aja. Ganjar. Siapa itu beli dulu nggak apa-apa. Oh iya biar mahal ya. Oh iya tahun depan kita jual. Oh iya benar. Paling tapi udah dibeli. Ternak web Mas kita Mas. Oke, ternak domain ya. Yo. Ganjar siapa sih pasangannya? Jadi kita nebak-nebak aja ya. Nebak berarti ya. Ganjar Sandi kita beli. Prabowo Erik kita beli kan. Menarik. Mungkin setelah selesai ini Kita langsung sih kan. ya kita hunting. Kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, pentingnya punya website untuk sekarang ini sih. Entah itu buat kita ya pribadi atau entah buat jualan atau apa. Mungkin selain trust kali ya Mas. Oke. Kalau aku tergantung objektif seperti itu. Kalau secara personal, pribadi nih kayak gitu. Kira-kira mau nggak punya website gitu. Tapi kalau orang umum kan ya kepentingannya beda-beda seperti itu. Tapi untuk sebuah pengusaha atau brand owner, website itu penting menurut saya seperti itu. Karena apa? Kita nggak ngerti behavior orang-orang di luar sana seperti apa kayak gitu ya. Katakanlah Badik Prabuseno kayak gitu kan. Badik Prabuseno marketing strateginya menggunakan ads kayak gitu. Nah, orang ketika terpapar iklannya Prabuseno, dia akan penasaran. Ada yang penasaran, ada yang langsung take action di situ kayak gitu. Kalau yang penasaran mungkin dia akan searching dulu atau cari di YouTube atau cari di e-commerce dan lain sebagainya. Banyak metode validasi yang digunakan oleh pengguna kita hari ini seperti itu. Nah, kita bisa apa ya? Come up dengan itu. Kalau kita ngomongin behavior tadi orang cari di internet, ya udah. Katakanlah Badik Prabuseno, kita bangun websitenya. Jadi untuk apa? Untuk membangun trust, untuk membangun brand juga bahwasanya ini punya loh company profile di website dan lain sebagainya seperti itu. Dan orang juga mungkin akan lebih mudah mendapatkan informasi melalui website itu kayak gitu. Ketika kita mengiklankan, lagi-lagi nih konteksnya misalkan Prabuseno, produknya batik kayak gitu kan. Kan nggak mungkin materi iklan kita masukin semua dijejelin di situ. Batik Prabuseno adalah bla 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 bla, kan nggak sesimpel itu. Nah, makanya kita butuh instrumen website untuk apa? Untuk menjabarkan informasi lebih kompleks atau lebih komprehensif kepada pengguna kayak gitu, sehingga pengguna akan lebih ngerti, oh Batik Prabuseno di Solo gitu kan, apa store-nya ada di Jalan Rajiman, di Laweyan dan lain sebagainya. Produknya ada batik wanita, batik pria. Oh, yang dipakai kainnya ada kain dobi, kain ini dan lain sebagainya. Jadi kita bisa apa ya? Memasang berbagai informasi di dalam website tersebut seperti itu. Dan hari ini pun bikin website nggak sesulit yang dibayangkan. Nggak dulu kayak gitu kan. Kenapa Mas? Aksesnya udah lebih banyak, lebih mudah untuk bayar tadi ya, hosting, domain juga lebih mudah seperti itu. Seperti provider yang tak sebutkan tadi udah support dengan e-wallet, apa nyebutnya e-wallet atau e-wallet, dompet elektronik, dompet digital dan lain sebagainya. Intinya lebih mudah lah seperti itu kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada resource ya carilah resource di luar, banyak kok penyedia jasa pembuatan website dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Berarti dulu ini dari ini Mas, dari PayPal aja. Bayarnya dulu gimana? Jujur ya, aku masuk ke dunia SEO website itu tekun itu 2020. 2020. Baru aja ya? Baru kemarin banget Mas. Kayak gitu kan. Cuma dulu mungkin ya akan lebih ribet seperti itu kan. Pakai PayPal mungkin atau metode-metode yang lain seperti itu. Nah, mungkin bisa nanti kita cari informasi lebih lanjut dengan para pendahulu. Ya, kita bahas Mas Adi nih sekarang nih. Tadi kan Mas Adi sempat tahun berapa Mas? 2020 itu baru terjun ke dunia apa nih namanya? SEO ini. Dunia web. Nah, sebelum ke situ Mas Adi di mana kok akhirnya kok bisa sampai ke SEO ini? Oke. Apakah udah tertarik seneng interestnya, nemu titik interestnya itu di mana gitu? Apa kuliahnya di situ gitu? Nah, kalau kuliah informatika sebenarnya. TI informatika. Cuma aku jujur-jujuran aja. Eskom tapi nggak bisa coding. Kayak gitu. Ya sama Mas. Eskom tapi nggak bisa coding. Maksudnya nggak bisa come up dengan tren coding hari ini lah kayak gitu kan. Nah dulu itu sempat jadi honorer di salah satu lembaga pemerintahan.
Kemudian COVID datang awal 2020, mulailah itu kerja dari rumah, banyak waktu, kemudian tanya ke teman yang udah terjun duluan di situ. Karena dia fully di rumah kan, gimana sih dia dapat duit dan lain sebagainya. Oh ada, kita jadi seorang blogger, nulis artikel, dapat duit dari Google dan lain sebagainya. Akhirnya tertarik di situ. 2020 belajar bikin website dari WordPress, kemudian nulis artikel. Nah kalau nulis artikel memang mungkin dulu waktu di kuliah udah jadi hal yang cukup rutin juga untuk dilakukan. Karena suka menulis di majalah kampus. Oh, gitu. basicnya emang seneng nulis Iya, malahan. seneng nulis kayak gitu. Kamu juga senang nulis ya? Aku baca mah. Kayak gitu. 2020 kemudian ikut juga kursus-kursus kayak gitu kan dari yang harga 300 ribuan. Kalau terakhir ikut itu kursus SEO itu di harga 7,5. Kayak gitu ya, salah satu platform e-course online juga kayak gitu. Kayak gitu sih. Kenapa SEO yang dipilih? Gara-gara teman tadi itu. Maksudnya kan kerjaan yang dari rumah kan banyak selain itu. Selain SEO ya, karena satu SEO itu nggak kemudian optimasinya melibatkan hal-hal teknis lah, kayak gitu kan. Kayak kita ngerti bagaimana struktur website, algoritma dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah jadi kalau secara fundamental website dan lain sebagainya, oke ngertilah cara alur buat website itu kayak gini, tapi implementasi teknisnya kurang bisa kayak gitu kan. Nah kenapa SEO? Nah SEO ada elemen itu di dalam itu gitu kan. Untuk optimasinya ada technical optimization namanya seperti itu. Jadi ya udah pilih SEO dan unik aja kayak gitu kan. Maksudnya itu investasi jangka panjang, tapi banyak proses yang bisa dilakuin dan hasil yang didapatkan itu disustain. Beda dengan ini nggak kemudian mendiskreditkan gitu. Mendiskreditkan yang lain. Misal ads atau apa, enggak, semuanya itu kan saling melengkapi ya Mas Bayu ya, Aldia kayak gitu. Nah, SEO itu kan prosesnya lama, tapi kita bisa dapat traffic kalau udah win dan lebih sustain. Mungkin secara gampangnya kayak gitu. Nah, kalau ads ya kita pasang hari ini, kita bisa dapat hari ini juga kayak gitu kan. Nah, effort di SEO itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Itu yang kemudian jadi betah aja di dalam situ. Kayak gitu. Penasaran ya? Iya, Masih penasaran sampai sekarang? Sampai sekarang kayak gitu. Alhamdulillah. Apalagi dengan teknologi AI dan lain sebagainya hari ini ya. Nanti lebih jelimet lagi lah. Kita mungkin butuh 3 SKS atau 4 SKS. 3 SKS, 4 SKS. ChatGPT udah selesai ya? Iya lagi. Kayak gitu-gitu. Itu kalau ChatGPT itu ada unsur SEO-nya nggak dia? Apa mesin itu nulis itu? Oh bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Tergantung prompt atau perintah yang kita masukkan kayak gitu. Tapi menurut saya tetap butuh human touch, sentuhan kita lah. Seperti itu. Karena lagi-lagi dia adalah mesin yang di-train. Ya kita yang nge-train juga harus lebih update kayak gitu kan. Seperti itu. Banyak loh. Copy.ai itu. Banyak sekarang kayak gitu, Mas. Kayak gitu. Bahkan mungkin Aldi nggak punya video aneh-aneh nanti. Iya Mas. Iya mukanya bisa di. Iya. Aku aja sebenarnya ngedit nggak pakai Photoshop. Iya. Iya ganti background kayak gitu. Itulah. Seru ya. Seru. Sampai sekarang berarti masih apa? Kayak ya itu tadi yang aku bilang masih penasaran lah, belum nemu titik jenuhnya lah ya. Belum, karena update terus seperti itu. Namanya teknologi ya kan? Iya, betul. Kejar terus ya? Betul. Kayak gitu. Seru. Kita kembali, jadi tadi kembali ke web lagi ya? Oke. Jadi web itu berarti kayak banyak macamnya ya Mas? Jadi kayak Shopee itu juga disebut web ya? Yap. Shopee, terus Tokopedia, terus mungkin web perusahaan gitu, berarti ada macam-macam. Betul. Ada apa aja Mas? Ya karena itu dikembalikan kepada tujuannya lagi. Website itu bisa dipakai untuk lead generation, datengin lead kayak gitu kan. Kemudian sebagai company profile kita bisa memperkenalkan perusahaan kita dengan website itu, atau untuk personal branding untuk tokoh-tokoh tertentu dan lain sebagainya ya. Banyak juga jenisnya kayak gitu kan. Kalau Shopee dan sebagainya tergolong sebagai e-commerce ya. Toko online seperti itu. Kalau Batik Prabusena di situ sebagai apa nih Mas, lead generation nih mungkin ya, bisa mendatangkan traffic. Company profile juga. Company profile juga bisa seperti itu. Gitu Mas Bayu. Aku ini nih Mas, kalau Mas Ade tuh kan sekarang banyak ini ya website
pemerintah sono yang kan jebol tuh. Nah, itu bagian dari SEO itu nggak sih, Bos? Enggak lah ya harusnya. Kayak maksudku yang bikin website itu kan bukan tugasnya Mas Adi ya, bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Mas Adi tuh developer sendiri. Oh, web developer. Jadi SEO ini adalah apa yang dibikin oleh developer atau content writer di dalam website tersebut. Ya tugasnya SEO adalah mengangkat website yang udah jadi ini supaya lebih dapat terlihat di search engine. Oh, nggak jadi berarti ya. Jadi apa? Gitu. Kan Atau banyak web yang jebol tuh. kebobol-bobol itu. Ya mungkin tahu. Kan banyak nih kasus-kasus web kebobol. Itu berarti kalau kita buat web juga bisa dibobol juga ya, Mas? Ya itu lagi-lagi dikembalikan pada si pembuat ya. Si pembuat ya gitu kan. Ya. Hacker-hacker di luar sana juga wis keren-keren. Kayak gitu kan. Bahkan juga pernah kok aku mengalami itu kayak gitu kan. Tiba-tiba ada halaman yang muncul menggunakan nama websiteku tapi isinya huruf-huruf Jepang, huruf Cina gitu ya. Banyak metode hacker yang dipakai itu juga enggak cuma yang ada di pemerintahan sana kayak gitu kan. Kita yang di bawah pun juga pernah mengalami hal-hal seperti itu kayak gitu. Terus mengantisipasinya gimana? Mengantisipasinya adalah kita sewa orang yang lebih ahli Mas untuk menyembuhkan itu kayak gitu. Nah, di luar kapasitasku. Aku ilmunya nyanda lah ke sana gitu. Ada orang yang lebih ahli Web developer itu. Developer. Oh, website Prabu Seno yang mau dijebol apa? Kita nggak punya. Apa ya? Nggak ada kan? Maksudnya kayak kita nggak punya. Kita cuma punya katalog, Mas. Katalog. Cuman katalog kan punya. Bisa nanti ada yang iri sama Prabu Seno terus webnya di letas terus dikasih tulisan apa kan bisa ya? Bisa kayak gitu kan bisa. Tapi jangan sampai lah ya. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi isi SEO itu untuk tahapan-tahapan misal kita nih sudah buat web udah jadi terus orang awam yang harus dipelajari atau yang harus dilakukan untuk biar webnya itu di nomor 1 atau di halaman 1 atau 2 atau 3 itu nge-pushnya itu gimana? nge-pushnya itu gimana? Oke, kalau dalam SEO itu kan hal yang paling jadi ujung tombak adalah konten. Yes. Tulisan. Tulisan ya? Semua itu tulisan. Yang ada di dalam website tersebut kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin tiba-tiba yang satu, itu prosesnya masih ada sebelum itu ya Mas Bayu, Aldi kayak gitu kan. Google itu gampangnya kerjanya begini, ada proses namanya crawling, kemudian ada proses namanya indexing, baru kemudian ranking, kayak gitu. Ada 3 tahapan itu untuk kemudian ditampilkan urutan ranking yang ada di hasil pencarian tadi seperti itu. Tapi balik lagi ya gitu kan, untuk bisa di sana kayak gitu, ada effort yang dilakukan. Kayak gitu kan, effortnya apa? Nyari crawling sama ranking artinya apa? Enggak. Iya, crawling sama ranking. Saya mewakili ini pemirsa yang nge-lag. Ini coba dijelaskan sederhana. Oke, sederhana. Oke. Crawling and ranking itu. Sederhananya itu gini. Crawling itu dilakukan oleh robotnya Google merayapi semua halaman yang ada di dalam sebuah website. Apakah website kita aja? Enggak. Ada miliaran website yang ada di dunia seperti itu. Nah, dia merayapi, kemudian setelah dirayapi dapatkan URL-URL-nya, ada proses selanjutnya indexing. Diindeks, disimpan ke dalam database-nya si Google. Secara gampangnya seperti itu. Kayak gitu kan. Disimpan dalam database-nya Google. Nah, ketika kita dapat nih halaman Prabu Seno katakanlah ngomongin seputar batik seperti itu kan, seputar batik. Nah, setelah ada user yang mencari kata batik di internet kayak gitu kan, kata batik enter. Nah, algoritma Google akan bekerja secepat itu ya, dalam kedipan mata mungkin ya, mencari halaman website mana dalam seluruh dunia ini yang kemudian relevan dengan kata batik. Seperti itu. Nah, lagi ngomongin relevan adalah konten yang ada di dalam website kita tadi. Tulisannya, apakah ada konten yang mendukung? Konten mendukung ini bisa video, bisa gambar, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi misalkan, ketemu batik, ditampilkanlah itu. Halaman pertama ada 10 hasil pencarian, halaman kedua 10. In total, yang paling umum dalam hasil pencarian itu ada 110 halaman, masing-masing halaman ada 10. Kayak gitu.
Aku Gitu-gitu. paham tuh. Jadi crawling dirayapi semua Iya, halaman iya. website, indexing, Indexing. gampangnya disimpan di database-nya Google. Nah, ranking Google yang akan menentukan itu dengan mencari tingkat relevansi halaman website dengan kata kunci yang dimasukkan oleh si user seperti itu. Nah, proses SEO adalah bagaimana kemudian kita membangun relevansi tadi lah seperti itu dengan konten gitu kan, dengan elemen-elemen yang bisa kita upayakan seperti itu. Karena ini saya mengutip ya, banyak diskusi yang terjadi di luar sana, ada yang bilang ada 200 ranking faktor supaya halaman itu bisa tampil di paling atas kayak gitu. Nah, 200 itu apa aja gitu. Aku nggak hafal. Awal sampai pagi dulu. Kayak gitu, seperti itu. Nah, cara yang paling mudah untuk orang yang baru masuk, baru bikin website seperti itu kan. Ya, kita bikin konten, menulis artikel atau membangun website kita yang sesuai, yang kira-kira tuh kita apa sih? Orang nemuin website kita tuh dengan kata kunci apa, pengennya gitu loh. Kalau Batik Prabuseno, oke. Ketika orang ngetik Batik Prabuseno, website kita ada di atas. Satu. Orang ngetik Batik Pria, katakanlah, website kita ada di atas juga gitu. Batik Wanita ada di sana juga gitu. Nah, langkah selanjutnya ya wes kita sesuaikan membangun konten yang relevan dengan kata kunci tadi seperti itu. Tapi ya banyak faktor lagi kayak gitu kan. Sebuah kata kunci ada namanya demand, ya kan? Demand, kebutuhan pasar kayak gitu kan. Semakin besar kebutuhan pasar dalam dunia nyata pun bisnis dalam demand yang besar kan saingannya juga berat. Ya. Di SEO juga seperti itu kayak gitu kan. Seperti itu, misalkan batik pria, banyak banget itu demand yang cari itu kayak gitu kan. Mungkin akan lebih effort untuk kita ada di sana, seperti itu. Mungkin ada website-website lain yang dianggap Google lebih relevan dengan kata kunci batik pria seperti itu. Gitu. Demand. Konten. Konten. Ya, demand, konten tadi yang paling pertama. Berarti kita harus menentukan kata kunci yang mau diangkat apa dulu, berdasarkan kita riset demand apa yang besar di sana. Besar gitu ya. Gitu. Jangan cek demand-nya bisa, Mas? Ada. Oh, ada. Ada toolsnya. Ada Google Keyword Planner, kemudian ada SEMrush, ada Ahref, ada banyak sekali toolsnya. Atau kita bisa pakai Google Suggestion tadi, itu cara yang paling simple. Bisa gitu. Jadi ketika ada suggestion dari Google, ada demand di situ. Berarti ada yang nyari, ada yang nyari itu gitu ya. Kayak gitu. Tools itu hanya membantu kita kayak gitu. Oh, ada nih datanya sekian dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti sebelum bikin itu tadi, Mas Adi tuh nyarinya di itu tadi. Maksudnya kayak apa tuh tadi namanya? Google Suggestion. Google Suggestion kayak gitu-gitu. Iya, bisa di situ. Kayak gitu. Tapi kalau Batik Prabuseno nih, Batik Prabuseno pengennya ya ketika orang ngetik Batik Prabuseno, kita udah di atas kayak gitu. Ya kita membangun apa ya? Membangun apa bahasanya? Entitas brand atau apalah dalam website itu yang relevan dengan Batik Prabuseno biar muncul di sana dengan konten dan lain sebagainya yang bisa mendukung apa entitas brand Batik Prabuseno tadi di atas seperti itu. Kayak gitu. Berarti kalau gitu kategori website yang baik itu yang nggak ada nilainya atau ada clue-cluenya. Kategori website yang baik itu adalah website yang baik adalah yang bisa menjawab kebutuhan user. Kayak gitu. Bukan kebutuhan Google tapi kebutuhan user. Seperti itu. Nah, kebutuhan user biasanya user pengen website yang cepat. Ya kan, website yang cepat, informatif, langsung apa ya, menuju ke masalahnya sih user pengennya apa kayak gitu kan. Kalau si user pengen cari informasi ya ketika dia buka halaman website itu langsung dapat informasi yang dipengini. Kalau misalkan pengen beli sesuatu dari lewat website ya ketika buka website tersebut langsung menuju ke yang diinginkan si user tadi. Itu website yang bagus hari ini menjawab kebutuhan user. Website yang cepat itu berhubungan sama kita pakai M3 atau Simpati nggak sih? Atau emang ada optimasinya biar websitenya cepat gitu ada ya? Ada. Atau cuma nggak ada sinyal nih berarti? Oke. Sinyal itu juga berpengaruh juga ya, seperti itu. Tapi kita ambil ininya aja deh. Kita ambil apa? Kita ambil yang dari sisi kita seperti itu. Website yang cepat ya. Website yang kemudian di luar konteks tadi ya Mas ya, sinyal dan lain sebagainya. Ya cepat diakses aja kayak gitu kan. Dalam kondisi sinyal normal nih. Sinyal normal, internet cepat dan lain sebagainya. Meskipun ada juga loh, internet kita udah cepat, tapi buka website itu lama sekali. Nah, itu kan dipengaruhi dengan isi konten yang ada di dalam website. Termasuk
rumah yang dipakai tadi seperti itu kayak gitu kan. Hosting tadi ya, hosting. Hostingnya kita belinya mungkin ukuran yang cuma 100 mega, 100 MB gitu kan. Tapi file website kita besar-besar dalam situ. Nah, tentu beban itu akan membebani server atau hosting sehingga lama menampilkan hasil si website tadi seperti itu. Website yang cepat ya kita harus ukuran gambarnya maksimal sekian. Kalau saya sendiri sukanya adalah maksimal 200 kilobit, tapi ada beberapa SEO praktisi di luar sana ya harus di bawah 100 kilobit seperti itu. Kemudian file-file website yang ada dalam, mungkin Aldi pernah dengar CSS, JavaScript, nah gitu kan, itu file-file website kan. Nah itu juga harus dioptimasi supaya ukurannya kecil, terkompres dan lain sebagainya. Itu udah ngomongin teknis Mas Bayu, kalau ngomongin kecepatan website tadi. Seperti itu. Iya, kayak gitu. Lagi-lagi kalau ya ini yo serahkan yang Ahlinya. didistribusikan ya. Seperti itu. Ya kalau kita mau nyerahkan ahlinya kan juga kadang juga harus tahu gitu ya, maksudnya kita takutnya kalau di luar sana aku pengen bikin web, kita nyari jasa website. Nah kita sebagai orang awam kan takutnya di blandrok kayak apa sih, ditutup. Nah, kalau nggak tahu ya, jadi dikasih paket kecil padahal tapi harganya besar, kan takutnya kayak gitu ya. Iya. Jadi ukuran kayak hosting itu juga ada ukurannya. Betul. Terus jangan sampai konten-konten atau gambar-gambar itu melebihi hosting itu gitu Betul, ya. iya. Biar cepat. Seperti itu Mas Bayu gitu. Berarti jasa-jasa pembuatan web itu biasanya terpisah dengan jasa optimasinya ya, Mas? Iya. Kan biasanya orang buat udah nih jadi. Akhirnya nggak di ini, berarti salah juga itu. Ya tergantung, itu kan kalau ngomongin transaksi itu kan bisa dibilang kembali lagi kepada dua belah pihak ya Mas. Ya, akadnya di mana di awal? Ya. Apakah sekedar pembuatan website aja atau include dengan paket SEO-nya seperti itu? Paket ngelolanya, namanya. Gitu, maintain dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan pembuatan website kok website aja, ada kok harga yang di e-commerce banyak itu harga puluhan ribu ada sampai jutaan kayak gitu kan. Lagi-lagi seperti itu dikembalikan pada kualitas yang akan diberikan seperti itu. Ada juga yang pembuatan website plus SEO-nya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sampai sekarang Mas Ade bekerja sendiri? Apa sama teman-teman gitu? Kayak tadi kan web developer sama SEO-nya kayak gitu. Kalau sejauh ini ketika ada pekerjaan di luar kemampuanku, aku baru cari partner seperti itu. Ya dari lingkar teman-teman sendiri juga gitu. Biasanya orang-orang SEO itu punya komunitas dan lain sebagainya. Nah, di komunitas itu ada yang expert juga di programming, expert juga di bagian server, expert di bagian konten, banyak banget lah seperti itu. Berarti so far collab aja lah. Ya, kolaborasi. Itu yang harus dilakukan hari ini. Yes. Sering-sering kolaborasi ya. Iya, gitu. Kalau ada rezeki jangan dimakan sendiri. Jangan makan sendiri deh. Maruk banget, makan Karena sendiri. dunia digital tuh belantara yang sangat ini ya. Kalau kita pengen menguasai semua ya pusing ya gitu. Pusing, betul. Sih, aku punya ini deh Mas di Twitter. Berarti kalau kayak WordPress itu apa Mas? WordPress terus ada yang ininya WordPress terus ada yang develop sendiri kayak bahasa-bahasa kayak gitu kan biasanya orang misalnya mau pesen website, oh ini mahal karena develop sendiri misalnya kayak gitu. Itu apa Mas? WordPress itu kan kalau bahasa teknisnya CMS atau Content Management System. CMS. Itu kan. Ya kalau ngomongin programming, ngomongin teknis itu dibangun juga dengan bahasa PHP kok. Jadi ya PHP seperti itu. Cuma WordPress ini akan memudahkan kita dalam membangun sebuah website. Udah disediakan UI, maksudnya form untuk bikin konten di-upload, nanti outputnya seperti ini loh dan sebagainya. Nah, orang-orang yang nggak terbiasa dengan itu kan mungkin akan kesulitan tanpa bantuan CMS. Nah, dengan CMS si WordPress tadi, kita sudah dimudahkan dengan bikin konten halaman ini, bikin konten halaman ini dan sebagainya, sudah sangat dimudahkan seperti itu. Nah, kalau kiranya di dalam WordPress itu tidak mengakomodir kebutuhan, biasanya baru bikin develop sendiri seperti itu. Keriting itu ya. Oh gitu ya. Coding. Pusing. Kayak gitu, lebih kompleks kayak gitu. So, dari sekarang kamu nanya ini nih Mas, customer Mas Ade yang udah pernah kliennya Mas Ade tuh pernah nggak sih kayak ngomel-ngomel nggak just kayak Mas ini kenapa sih ininya trafficnya kok jelek apa segala macam kayak gitu apa yang aneh-aneh gitu loh. Kalau ngomongin klien kan aku nggak punya banyak klien ya kayak gitu kan.
yang dedicated sekarang adalah sama profesional seperti itu. Tapi kalau pengalaman di luar sana ya 1 kali 2 kali pasti pernah kayak gitu kan. Ini nggak penuh nih KPI-nya gimana dan lain sebagainya seperti itu ya. Lagi-lagi SEO itu prosesnya panjang satu. Yang kedua harus didukung dengan resource yang memadai juga seperti itu. Karena tadi ujung tombaknya adalah konten kayak gitu kan. Ketika akad di awal itu package-nya yang tak sediakan tidak include konten, maksudnya kontennya dari mereka. Ya kalau pengen ini ketika kita sebagai konsultan memberi guideline ya tolong diikuti ya gitu kan. Jadi ketika ada komplain dan sebagainya kita perlu analisis satu persatu nih apa yang nggak perform, apakah kontennya kurang bagus dibandingkan kompetitor seperti itu, atau websitenya yang kurang UX friendly nih, maksudnya nggak bersahabat dengan user tampilannya ya gitu kan. Itu kan juga bisa jadi faktor dan lain sebagainya seperti itu. Berarti Alhamdulillah ya. Masih aman lah ya. Gila ya. Alhamdulillah masih aman. Kayak gitu. Berarti web itu bisa digunakan untuk jualan sendiri dan juga bisa digunakan untuk mencari apa SEO itu ada AdSense itu apa? Oke. Ads itu ya. Ads itu kan kita sebagai misalkan praktisi SEO atau praktisi blog gitu ya Mas ya. Itu sebagai publisher. Ada advertiser ya, ada publisher. Advertiser butuh publisher. Google AdSense menjembatani bagaimana kemudian advertiser ke publisher tadi. Advertiser diakomodir di Google Ads. Kalau konteksnya AdSense ya, konteksnya di Google ya ini ya. Nah, kemudian publisher akan diakomodir di Google AdSense. Google AdSense dan Google Ads, nah ini berkolaborasi ya kan. Seperti itu. Oh, katakanlah Mas Bayu, Badek Prabuseno iklan di Google Ads, iklan display kayak gitu kan. Nah, nanti Google Ads dan ya itu teknisnya Google yang akan lebih paham ya. Mereka akan punya situs partner kan, publisher tadi. Mana yang kemudian relevan informasi atau artikel di dalam websitenya itu untuk menampilkan konten iklannya Mas Bayu. Nah, jadi didistribusikan oleh Google AdSense tadi kepada para blogger-blogger tadi untuk menampilkan iklannya Mas Bayu. Nah, jadi para praktisi blog atau praktisi SEO yang punya blog, mereka bisa dapat cuan tambahan dari si Google AdSense tadi. Kayak gitu supaya apa? Ya, mungkin tambah-tambah dan lain sebagainya seperti itu kan. Kayak gitu. Jadi yo bagaimana advertiser dan publisher ditemukan sama si Google tadi kayak gitu. Gitu. Itu berarti kayak misal Facebook gitu ya. Facebook itu kan iklan tapi nggak dapat uang ya. YouTube ya mungkin ya mirip ya. Facebook ada Mas, namanya AdBreak. AdBreak ya, video. Video betul. Ya, miripnya kayak mungkin kayak YouTube mungkin ya. Jadi ada konten kreator, channel-channel itu buat konten-konten video, terus nanti ada iklan. Betul. Gitu ya berarti. Nempel-nempel gitu ya. Sama lah. Mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip ya. Kontennya kan kalau website ya tulisan, kalau YouTube ya visual video tadi kan gitu. Audio video dan sebagainya. Jadi membuat media ya, kalau blog itu kan media tapi tulisan. Betul. Sama gitu secara. Masih worse nggak sih sekarang Mas orang-orang yang bikin blog? Masih banget. Masih banget karena demand di luar sana masih sangat besar ya gitu. Kalau misalkan itu nggak work, kenapa company-company besar juga masuk ke sana? Katakanlah e-commerce besar di Indonesia, mereka butuh blog kayak gitu kan. Untuk apa? Katakanlah untuk soft selling dan lain sebagainya. Oke, ada artikel 7 rekomendasi apa nih? Batik pria misalkan kayak gitu kan. Nah, beberapa e-commerce punya blog yang mengerjakan konten tersebut. Nanti akan ditambah CTA, call to action untuk masuk ke kategori produknya mereka. Batik pria tadi, katakan seperti itu. Masih sangat bagus untuk hari ini. Masih banget. Masih banget. Dan ada duitnya ya? Ada ya? Ada. Gede nggak Mas? Takut orang pajak. Itu tergantung. Itu gede kecilnya tuh biasanya tergantung apa Mas? Itu kan nggak mungkin sama semua ya? Tergantung advertiser. Oh, tergantung advertisernya. Gampangnya. Kan advertiser kan bidding ya, iklan kan di situ kan, mungkin ada CPC dan lain sebagainya lah. Itu yang berpengaruh seperti itu. Kayak gitu. Seru ya? Seru. Kita bikin ngulik-ngulik gitu. Pusing aku nggak suka baca. Nggak suka nulis balik kuliah lagi. Berarti Mas Ade sekarang di TI dong ini? Apa kuliahnya TI? Oh iya, kuliahnya lanjut lagi di informatika. Oh, informatika juga? MT? MCom, tadi nggak bisa coding. Tadi pusing, kalau SEO kan langsung dapat duitnya.
TI Mas Adi ngambil apa? Informatika. Lah S1-nya informatika. Lah enggak, maksudku mungkin dulu kan kalau aku tuh ada ininya kayak iya. web developer. Fokusnya ke SI juga. Oh, animasi kayak. Oh, SI. Sistem informasi. Aku sistem informasi, Mas. Ya, sama. Selamat dulu. Eskom. Eskom tapi nggak bisa coding. Aku gagal. Oke, kita reunian. IT ini bisa benerin komputer. Anak IT nih, Bang. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tuh anak IT bisa benerin apa aja. Iya. Sanyo. Mas ada fotokopi macet. Yo, Mas bisa. Ini di kantor printer, Mas. Aku loh nggak punya track record apa-apa soal benerin komputer apa segala macam. Bro. Aku yang dipanggil, Mas. Itu sudah sering terjadi. Fotokopi yang gede banget itu, kertasnya macet di dalam. Anak IT. Anak itu. Pernah itu aku narik kertas dari mesin fotokopi itu. Sama. Sampai tanganku Salam lagi. Motorku bocor ya. Anak itu. Montir. Montir. Aduh. Sampai sekarang Mas masih kayak gitu. Alhamdulillah enggak. Oh. Tapi nek di rumah masih. Ya, ini rusak kayak gitu ya masih ya. Iya. Masih ya. Bisa enggak hack Instagram? Itu. Bisa enggak hack WA? Itu. Bisa. sih. Tapi bisa nggak coba nih? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Itu di luar. Aku sering lagi. Iya kan? Sumpah, Ini Mas. Instagramku ada foto enggak pakai jilbab. Ya udah cari jasa aja gitu. Oh, mahal. Nggak bisa. Kayak gitu. Umum. Itu stigma yang baik atau jelek ya aku nggak tahu ya. Kasiannya buat orang-orang yang kayak kenapa sih aku terus kayak gitu loh, Mas? Oh, untuk kayak oke, bisa. Coba dulu. Iya, coba dulu bener. Itu Mas aku, Mas. Aku sebenarnya nggak tahu juga. Kan kita Buka punya pengaturan. YouTube kan. Aku sebenarnya nggak tahu, tapi kayak oke, gitu. Coba dulu. Nanti sudah kira-kira setengah jam. Wah, ini enggak. Gitu kan. Terus panggil tukang. Kacau, relate. Iya, Asli, iya. bener. Aduh, ini deh, ngomongin ini aja deh. Suka dukanya selama ini deh, apa deh? Atau kayak, aduh ini susah nih. Apa ya? Kalau dalam konteks SEO adalah minta jaminan ranking 1. Ya, itu nggak ada yang bisa menjamin. Menurutku jika ada sesuatu penyedia jasa SEO yang bisa menjamin ranking 1, wah itu keren sekali. Quote unquote gitu kan. Entah scam atau apapun itu gitu, karena ya sangat banyak tadi ya faktor yang sudah disebutkan tadi. Jadi itu kalau kesannya dalam konteks SEO adalah jaminan ranking 1 kayak gitu. Yang bisa kita kasih adalah growth-nya. Website yang awalnya nggak punya visibilitas dari ranking antah berantah tiba-tiba naik ke halaman 3, itu bagiku SEO sudah bekerja di sana. Gitu. Tinggal KPI-nya yang kemudian kita set up gitu. Oh, KPI-nya adalah monthly growth-nya traffic-nya 10% dari traffic yang sekarang. Oh, traffic sekarang berapa? 1000. Berarti harus naik 100 setiap bulan. Oh, bulan depan harus 1100, bulan depan harus 1200 dan lain sebagainya. Itu masih possible untuk diusahakan di SEO. Tapi kalau ranking 1, nah itu kalau kesana Masih belum ya? Aplikasinya pakai konten-konten tulisan itu tadi. Iya, kayak gitu. Itu yang kemudian bisa kita sesuaikan. KPI-nya mau kemana? Itu tuh harus kita duduk bareng, gitu kan. Kita set up bareng-bareng kayak gitu. Growth yang pengen diraih itu apa? Seperti itu. Gitu. Suka duka. Iya. Senangnya apa ya? Dalam SEO tuh nggak merasa bekerja dalam artian gini. Itu hobi. Tapi tiba-tiba tanggal sekian dapat bayar. Hobi yang dibayar. Iya. Ada nggak hobi yang dibayar? Tapi ada yang bilang, Mas, kalau hobi udah dibayar itu bukan hobi namanya katanya, Mas. Lihat video. Kalau Mas Ade nonton ini YouTube channel yang sebelum ini ada nih namanya Mas Gimbal tuh. Oh, masih kaya. Aku nonton, tapi nggak sampai selesai. Belum ketiduran aku nontonnya. Namanya itu dia bilang gitu. Kalau hobi yang udah dibayar, mau kosong, dia bilang gitu. Hobi yang udah dibayar itu bukan hobi. Hobi itu yang didasari kalau kita senang lah, Mas. Kalau kita senang terus dibayar ya apa? Berkah nggak sih? Iya, tapi nanti udah dapet tekanan. Iya, karena udah dapet tekanan katanya, Mas.
Tapi Mas Adi tertekan. Enggak, seneng. Aku di SEO itu satu tadi bisa berkolaborasi ya. Oke, teman-teman yang ahli menulis, aku aja ini bro ada project mau enggak gitu. Kita bisa berbagi di situ. Saling bisa gila-gila ketemu saudara Baru ya. baru gitu-gitu kan. Seneng aja. Entah temennya banyak juga karena komunitas SEO itu banyak juga baik di lingkup nasional dan internasional. Kita saling bisa berjejaring dengan teman-teman antar kota, antar provinsi, antar negara gitu. Itu bisa banget. Di luar negeri juga ada, Mas. Banyak. Ada lah yang Ada. Bahasa Inggris bisa, Mas. Kata yang gadul. Apa itu? Cutting kartu. Apa itu, Mas? Cut itu potong. Cutting. Saya masuk cutting gitu. Memotong. Grade tool. Alat. Alat bagus. Cutting, great tool. Ya, cutting kartu. Tapi kan sebelumnya ini bekerja di perusahaan internasional ya? Iya, di salah satu Itu apa? multinational company. Management Services Consultant. Di mana itu base-nya, Mas? Base kantornya ada di Singapura, pusatnya kalau nggak salah ya di Singapura. Tapi ada holding juga di Jepang, Singapura. Kita fokusnya di bukan kita lagi ya dulu kita fokusnya di Southeast Asia, Asia Tenggara kayak gitu. Itu ngerjain SEO juga. Ngerjain SEO, WFH, Mas. Dari yang dulu itu. hybrid. Wow. 1 bulan sekali ke kantor, makin kesini, 1 minggu sekali ke kantor dan lain sebagainya. Semuanya ke sana. Kayak gitu. Singapura. Ya, Singapura. Ini belajar. Belajar, Belajar. betul. Mau bikin web, belajar bikin web. Kalau mau belajar SEO nanti manfaatnya juga banyak. Gitu. Belajar ya, Mas. Iya. Yang penting oke dulu aja lah, Mas. SEO itu bisa membuka ini juga loh, skill-skill baru loh. Apa? Mungkin kayak product manager itu bisa berangkat juga dari SEO. Jadi ads spesialis, maksudnya ahli dalam setup iklan dan sebagainya itu bisa berangkat dari SEO juga. Aku lihat teman-teman internet marketer atau business owner di Indonesia sekarang banyak juga yang berangkatnya dari SEO, dari blog kayak gitu. Yang mereka udah naik kelas jadi pengusaha dan lain sebagainya seperti itu. Kayak gitu. Itu SEO. Hah? SEO berarti kan nulis, Mas. Mas Ade copywriting dong. Cakep dong berarti copywritingnya. Sesuai tergantung mood. Oh gitu. Tergantung mood. Kalau anakku lagi nangis, itu waduh itu susah. Ya gitu. Ruwet. Ya, ruwet gitu. Ya, gitu kan. Kalau istri lagi happy, anak happy, mood happy, Alhamdulillah sikat. sih ya. Gitu. Ini aman, ini aman, ini aman. Iya, ngomong-ngomong asem ya di sini. Iya. Tar dulu. Aman, tar dulu. Oke. Apa Mas? Tadi Mas mau nanya apa, Mas? Aduh, sorry Mas. Jadi hampir semua media online itu tetap ada SEO-nya ya, betul ya? Kayak Instagram kan SEO-nya mungkin ditagar itu ya. Apa? Hashtag. Tagar. Ya bener, Indonesia. Tagar. Oke. Terus mungkin Facebook juga mungkin ada ya. Karena sosial media itu kan juga ada pola search engine Search juga. engine juga kayak gitu kan. Orang di Instagram kalau misalkan dia nggak follow orang yang ahli dalam sesuatu dan dia lagi cari sesuatu itu tadi, dia akan search kan kayak gitu. Nah, entah searchnya account atau searchnya konten kan ada sekarang di Instagram itu diklasifikasikan kan hashtag dan lain sebagainya. Nah, itu ada peran SEO juga di situ. TikTok pun juga demikian. TikTok yang baru ini banget itu SEO-nya. YouTube pun juga demikian kayak gitu kan. Banyak sekarang ya. Lagi-lagi dunia search itu sangat menarik. Wah banget pas. Iya, kayak gitu. Kalau mencari kamu ngapain? Nyari. Dunia search itu sangat menarik. Terus mencari. Yes, aku sampai sekarang nyari. Nyari baju dulu. Kamu dia SEO aja. Udah berapa lama sih ini kita? Asem nggak, Mas? Ngerokok dulu. Kita ngerokok dulu, break dulu. Asem juga. Kayak Mas Seka juga ini. Asem. Lucu sih, bro. Mas Boyan pertanyaan lagi. Oke, mulai gitu. Coba Mas Seka, ada yang mau ditanyakan? Mas Seka. Mas Seka. Mas Ade. Ada yang mau ditanya enggak? Ngobrol. Akhirnya Enggak apa-apa loh. apa mau lari kemana ini YouTube ini gitu? Iya. Nggak ada sih Mas. Nggak ada tujuan sebenarnya. biar kelihatan kerja aja kita di kantornya kayak gini kita. Yang penting ada ini kan orang-orang lihatnya kan kerja ini orang-orang gitu. Padahal mah nggak juga.
Oke. Pesan buat teman-teman deh, Mas Ade, yang buat teman-teman yang ngomong apa sih gue ini? Teman-teman yang mau mau terjun ke SEO tuh basic yang harus mereka punya tuh apa? Bagiku kalau teman-teman pengen belajar SEO itu kemampuan menulis ya. Itu yang kemudian harus dipertimbangkan paling awal. Waduh, aku nggak bisa lah kalau gitu, Mas. Nah, kalau nggak bisa menulis kan sekarang sudah ada bantuan ChatGPT, ya kan? Nah, kita bisa kemudian minta tolong ChatGPT buatin konten itu. Nah, kita posisikan sebagai pembaca, ChatGPT sebagai penulis. Kita baca tulisan ChatGPT, serk nggak sih? Orang kalau baca ini cocok nggak sih? Kayak gitu kan. Nah, kemudian kita bisa modif-modif seperti itu. Bagiku hal yang paling penting di SEO untuk mulai belajar ya, menulis dulu. Menulis bisa menjawab kebutuhan user. Permasalahan user seperti itu. Kayak gitu. Paling awal ada menulis. Ya, menurutku ya, karena mungkin di luar sana banyak versi. Hal apa yang kemudian jadi hal pertama yang harus dipelajari dalam SEO. Nah, kalau bagiku menulis, karena prosesku dulu adalah sebagai ya nulis dulu ya gitu kan. Baru ngerti, oh ternyata pattern SEO seperti ini, tulisanku harus seperti ini dan sebagainya. Kayak gitu. Menulis ya. Menulis teman-teman. Bikin konten. Itu dia. Kontennya kayak gimana, Mas? Konten artikel. Artikel. Artikel itu kan konten. Nulis kayak gitu. Begitu. Mas Bayu seneng nulis. Bisa status. Caption sehari. Ngelambunya kayak mikirin apa, Mas? Aku sampai nanya, Mas. Mas, gitu. Mikirin apa? Caption. Astagfirullahaladzim. Aku mikirin kayak apa gitu loh, Mas, kayak gitu. Allahu Akbar, Mas Bayu. Terus mikir caption. Tapi nggak apa-apa, itu menimbulkan minat tulis ya. Iya, gitu. Mikir dulu, nulis. Dan orang yang biasanya kalau lancar menulis berarti dia suka baca gitu kan. Banyak. Kontradiktif ini. Banyak. Aku maksudnya. Kamu suka baca? Enggak. Suka nulis? Enggak. Hei, Oke. sudah. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanya langsung ke Mas Ade. Mas Ade ini base-nya di mana, Mas? Saya di Solo sekarang. Aku di Waringin. Di mana tuh? Bekasi kalau enggak di Karanganyar. Dah. Berarti Kebetulan terus saya dong. lagi di Karanganyar ya. Oh. Terus mungkin nanti akhir bulan balik ke Bekasi lagi. Tuh buat teman-teman yang mau ketemu Mas Ade, mau sharing-sharing mungkin sama Mas Ade. Kalau nggak di Bekasi, jauh numpuk planet. Bekasi, Bos. Bekasi sama di Karanganyar. Kan ini dekat UNS ya, Mas ya? Aku di lereng Gunung Lawu. Wih, jauhnya. Ya, sekarang lagi dingin-dinginnya. Oh iya lagi. Manggung aja dingin banget. Dari minus-minus nggak, Mas? Nggak. Pagi tadi 16 derajat. Aduh. Jepang berapa dia? Jepang dia? Minus. Oh, udah sih. Udah jauh-jauh. Ya udah, itu aja buat kalau teman-teman mau sharing sama Mas Ade boleh banget IG-nya, Mas. Grama Sade. Grama Sade. Kalau mau pusing bikin web daripada bikin sendiri nggak kelar-kelar bisa Sharing. Tapi tahu-tahu lah kalau sharing-sharing nggak usah sharing-sharing doang, beliin rokok. Ya, Mas Ade ya, Mas. Buru merah. Malmer sama kopi lah paling enggak. Itu udah paling jos itu. Itulah paling enggak ya. Pinter-pinter kalian lah kalau gitu. Oke, thank you Mas Ade sudah datang ke Thank you kesempatannya. Oke, bye-bye.